Assalamualaikum, kembali lagi sama saya Dr. Cindy dalam edisi Health Info lagi. Oke, nah sekarang saya lagi pingin buat konten kesehatan tentang kehamilan kembar. Jadi saya mau membahas nih, apa aja sih tips-tips hamil anak kembar. Sebelum kita mulai, saya pingin kasih tahu dulu teman-teman. Jadi yang namanya keturunan gitu ya, itu datangnya dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau misalnya kita ada keinginan sesuatu, misalnya impian pingin memiliki atau hamil anak kembar, tapi kita sudah berpikir itu kan biasanya hanya keturunan saja ya, seperti itu. Nah, ternyata teman-teman, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa tidak hanya orang tertentu yang memiliki garis keturunan dari hamil kembar. Nah, beberapa hal ini yang akan saya sampaikan di beberapa menit ke depan dapat mempengaruhi secara alamiah bahwa kamu bisa hamil anak kembar. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like, share, subscribe dulu. Oke teman-teman, berbicara tentang hamil anak kembar, ternyata untuk memiliki anak kembar tidak hanya diturunkan dari genetik ya. Berikut hal-hal atau faktor-faktor dan mungkin ada makanan juga yang mengandung sesuatu yang bisa mempengaruhi bahwa seorang wanita tersebut bisa hamil anak kembar. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah faktor usia. Ternyata beberapa penelitian menunjukkan bahwa usia yang lebih atau di atas dari usia 30 tahun menunjukkan bahwa beberapa wanita memiliki peluang besar untuk hamil anak kembar dibanding usia yang lebih muda. Kenapa? Karena pada saat usia yang lebih matang, lebih di atas dari 30 tahun tersebut, menunjukkan bahwa terjadinya hiperovulasi atau ovarium ya, indung telur yang menghasilkan sel telur lebih banyak lagi atau lebih dari satu, yang dipengaruhi oleh kadar FSH atau follicle stimulating hormone, sehingga secara alamiah dapat mempengaruhi si wanita tersebut untuk mengalami hiperovulasi, terjadilah hamil anak kembar. Oke, yang kedua yaitu jumlah anak sebelumnya. Untuk wanita yang sudah memiliki anak sebelumnya ya, lebih dari satu, itu memiliki kemungkinan besar bisa memiliki anak kembar. Kenapa? Karena sebelumnya sudah terjadi ovulasi, terjadi pembuahan gitu ya, ovulasinya baik ya, ovulasinya bagus keadaannya, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi hiperovulasi atau menghasilkan sel telur lebih dari satu. Oke, apalagi ya, faktor tersebut ditunjang dari apa yang kita makan. Nah, sekarang kita masuk teman-teman ke makanan. Ternyata ada beberapa makanan tertentu secara alamiah bisa mempengaruhi seorang wanita memiliki peluang besar untuk hamil anak kembar. Oke, apakah itu? Jangan lupa subscribe ya. Oke teman-teman, makanan yang pertama yaitu ubi-ubian teman-teman. Nah, ada sebuah penelitian suku Yoruba di Nigeria. Pas diteliti, hasilnya adalah tingkat kelahiran anak kembar yang sangat tinggi. Saat dilihat, dicek nih, ternyata kaum Yoruba tersebut setiap hari memiliki kebiasaan mengkonsumsi ubi jalar. Nah, ubi jalar ini teman-teman, saat diteliti, ternyata memiliki kandungan yang kaya akan progesteron dan fitoestrogen. Nah, kedua kandungan ini yang dapat merangsang si ovarium untuk menghasilkan sel telur lebih dari satu. Jadi hiperovulasi pada si organ reproduksinya wanita tersebut. Yang kedua yaitu singkong. Oke. Nah, singkong ini juga sama prinsipnya seperti ubi jalar ya, bisa merangsang si ovarium untuk hiperovulasi, menghasilkan sel telur lebih dari satu. Selanjutnya nih, ini adalah kandungan dari sebuah makanan ya, dan ini terkenal sekali teman-teman. Kandungan tersebut ada di beberapa makanan yang sering kita makan dan secara tidak sadar itu dapat mempengaruhi si wanita dapat memiliki peluang lebih besar untuk hamil anak kembar. Apakah itu? Yaitu asam folat. Nah, teman-teman pasti pernah dengar ya asam folat ya. Dan dianjurkan juga nih, ternyata untuk kamu yang sudah menikah, terutama yang ingin menjalani program kehamilan ya, jadi sebelum kehamilan dan selama hamil bahkan saat menyusui ya, kandungan asam folat ini sangat dianjurkan untuk dikonsumsi. Jadi teman-teman, asam folat ini sangat bagus sekali untuk menunjang persiapan dan pertumbuhan si janin untuk tumbuh menjadi lebih kuat, sehat, dan cegah bayi lahir cacat. Di samping itu, asam folat juga ternyata dapat mempengaruhi si stimulasi dari ovarium si wanita tersebut untuk menghasilkan sel telur lebih dari satu atau hiperovulasi. Jadi memiliki peluang lebih besar secara alamiah si wanita untuk memiliki anak kembar.
Nah teman-teman, apa sih nih makanan yang kandungan asam folatnya tinggi ya, yang mewakili makanan yang lain? Ternyata makanan-makanan ini dapat mempengaruhi secara alamiah kalau kamu ingin hamil anak kembar, yaitu ada alpukat, ada bayam, asparagus, dan brokoli. Nah ternyata makanan tersebut memiliki kandungan asam folat yang sangat tinggi yang dapat membantu mempengaruhi hiperovulasi pada kandungan si wanita tersebut. Oke teman-teman, makanan selanjutnya yaitu makanan yang mengandung karbohidrat kompleks. Contohnya ada kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Jadi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks juga sangat menunjang si reproduksi wanita tersebut untuk mengalami hiperovulasi, sehingga secara alamiah sang wanita tersebut bisa mengalami hamil anak kembar. Dan ternyata teman-teman, kandungan dari karbohidrat kompleks tersebut juga mencegah cacat lahir saraf pada si bayi. Jadi manfaatnya banyak sekali. Selanjutnya yaitu protein. Jadi ada beberapa makanan tertentu yang memiliki atau mengandung protein yang sangat tinggi. Ternyata makanan-makanan tersebut sangat membantu sekali untuk terjadinya hiperovulasi, sehingga wanita tersebut memiliki peluang lebih besar secara alami untuk hamil anak kembar. Oke, makannya apa aja sih? Yang pertama yaitu inti nanas. Jadi inti nanas teman-teman mengandung bromelain, yaitu sejenis protein yang bisa mempengaruhi si ovarium untuk mengalami hiperovulasi. Selanjutnya, makanan yang kaya akan protein yang sangat tinggi yang sangat mempengaruhi secara alamiah untuk hamil anak kembar, yaitu ada tahu, ada kedelai, dan gandum utuh. Oke teman-teman, ini yang terakhir nih, kira-kira apa ya yang bisa mempengaruhi sang wanita bisa hamil anak kembar? Ini adalah yang sering kita konsumsi teman-teman, bahkan anak kecil aja suka. Nah, apakah itu? Yaitu susu. Oke, itu enak banget teman-teman. Ternyata susu juga mengandung nutrisi yang lain termasuk protein yang sangat tinggi. Jadi kandungan susu tersebut dapat merangsang si ovarium wanita untuk menghasilkan sel telur lebih banyak lagi atau hiperovulasi. Oke teman-teman, tadi adalah sekelumit ya faktor-faktor, bahkan makanan-makanan tertentu atau minuman tertentu yang ternyata sangat mempengaruhi seorang wanita untuk mengalami hiperovulasi, untuk memiliki peluang besar mengandung hamil anak kembar secara alamiah. Tapi teman-teman, apapun yang kita miliki, dikaruniai seorang anak, apakah itu kembar, anak laki-laki atau perempuan, kita tetap harus mensyukurinya, karena itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kamu yang misalnya punya impian pingin hamil anak kembar ya, pingin seperti itu, tetapi memikirkan cuman yang memiliki garis keturunan kembar saja yang bisa hamil anak kembar, ternyata banyak kemungkinan-kemungkinan lainnya teman-teman yang bisa mempengaruhi secara alamiah ya, memiliki peluang-peluang besar ya untuk hamil anak kembar. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin selanjutnya saya akan share tips agar cepat hamil atau beauty tips ya seperti sebelum-sebelumnya, dan juga OSI Cheese atau daily vlog lagi bersama Baby Yusuf Habibi dan suami. Silahkan aja komen di bawah. Oh ya teman-teman, saya sekalian mau klarifikasi, asik klarifikasi. Saya mau share sedikit ya. Sebelumnya saya membuat video tentang Mr. P, cara memperbesar Mr. P ya dan menyehatkan. Nah sebenarnya ukuran berapapun dari setiap pria itu tidak menjadi masalah. Tetapi ada beberapa kasus tertentu ya, untuk ukuran misalnya kecil seperti atau kurang dari normal, ada kasus tertentu yang bisa mengganggu si pria tersebut. Misalnya ada yang sampai mengganggu untuk proses miksi atau buang air kecil atau yang lainnya ya. Nah mungkin dari video tersebut dapat membantu walaupun tidak secara signifikan. Oke, semoga bermanfaat teman-teman videonya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen di bawah kamu pingin saya buat tentang apa lagi, atau mau didiskusikan juga silahkan komen di bawah, kita diskusikan bareng-bareng. Oh ya, jangan lupa juga follow IG saya, karena saya akan selalu update apa aja sih yang akan saya upload tentang kesehatan, beauty tips, OSI Cheese dan lainnya di Instagram juga. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Oke, thank you yang udah nonton, yang udah subscribe. Jangan lupa like, share, subscribe. Oke, bye-bye. I'll see you next time. Assalamualaikum. Beberapa makan-makanan ya kalau kandungan ada. Nah, hal ini yang bisa merangsang padang lagi.